Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Balik lagi di podcast IAI Muda Komisariat Malang Raya. Kali ini kita mendatangkan bintang tamu alumni dari IAI Muda Komisariat Malang Raya. Gen berapa, Mas? Gen 6. Oh iya, jadi pertama-tama kita kenalan dulu nih. Silahkan Mas Singgih kenalan dulu. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Bayuna Hermawan. Sekarang kesibukannya menjadi mahasiswa pascasarjana. Oh, pascasarjana Mas. Di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Iya. Jadi lulusan S1 saya di Polinema. Oh, berarti dari Polinema ke S2-nya di UM. Kenapa enggak S2-nya di Polinema juga, Mas? Ya mungkin pengen suasana baru lah, Mas. Kayak misalnya iya. Udah kalau di Polinema kan praktik gitu ya. Lebih pengen ke teori kan. Oh, oke. Jadi pertanyaan kita kan pengen nanya-nanya gitu ke Mas Singgih gitu kan. Kesibukannya dulu, Mas. Apa sih kesibukannya Mas Singgih? Ya mungkin kesibukan saya sehari-hari selain saya mahasiswa di Universitas Negeri Malang selaku mahasiswa pascasarjana, saya juga bekerja di salah satu konsultan akuntansi dan manajemen di branchnya Mojokerto. Namanya Menara Bintang Konsultan. Oh, jadi Mas Singgih ini sambil S2 sambil kerja juga gitu. Alhamdulillah mendapat kesempatan seperti itu ya, Mas. Oh iya, memang Mas Singgih ini terkenal dulu itu ulet ya, teman-teman. Waktu masih menjabat di IAI Gen 6 ya, Mas. Sama saya dulu Gen 6. Dulu jadi ketupelnya apa dulu, Mas? Fordisma ya, iya. Yang saya ingat dari Fordisma itu acara masih hamin seminggu, tapi itu sudah nggak ada kerjaan yang harus dikerjakan karena udah selesai semua gitu. Jadi kalau ketupelnya Mas Singgih ini sebetulnya lebih tepat waktu gitu, lebih terkoordinir gitu ya, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan sih, Mas. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiensnya IAI Muda Komisariat Malang Raya. Pengen tahu soal S2-nya Mas Singgih gitu. Mungkin ada teman-teman yang dari S1 pengen lanjut S2 atau mungkin yang udah berhenti dari S1 beberapa tahun pengen lanjutin S2 lagi gitu. Jadi yang pertama itu perbedaan. Gimana sih, Mas, perbedaannya antara kuliah S1 sama S2 gitu? Perbedaannya mungkin sangat signifikan ya, Mas. Maksudnya ketika saya S1 di Polinema kan memang banyak praktek dan itu memang sistem kurikulumnya itu kayak paket gitu kan. Oh iya. Kalau kata anak-anak itu SMK Suhat itu ya. Nah, SMK Suhat ya memang sing lebih terkenal seperti itu. Jadi kan paket dan di S2 lebih ke ada konsentrasinya. Oh, ada konsentrasinya. Jadi memang mulai semester 1 ketika S1 saya memang di Akmen, akuntansi manajemen. Itu sampai lulus ya seperti itu konsentrasi. Oh, oke. Karena sistemnya paket. Sedangkan kalau di S2 ini sistemnya kan memang basisnya universitas. Jadi bisa saya kalau kita mau penelitian tesis gitu ya bisa dipercepat 1,5 tahun. Oh, gitu ya. Terus misal dari sistem pembelajarannya juga itu lebih ke penelitian ya. Kalau di S1 kan basisnya di teori mungkin ya. Teori dan juga praktek ya. Lebih ke teknis lah. Misalkan akuntansi lebih ke teknis lah. Kalau di S2 itu lebih ke riset. Oh, lebih ke riset. Pendalamannya ke arahnya ke sana. Oh, oke, paham. Oh, jadi aku tanya dulu ya, Mas. Saat di S2 ini Mas Singgih masih organisasi kayak dulu nggak? Kalau saya kan memang kayaknya udah bekerja ya. Jadi mungkin saya lebih kayak membawa pengalaman organisasi saya dulu. Misalkan di IAI Muda ya, selama satu periode yaitu saya bawa bekal lah untuk di dunia kerja. Jadi manfaatnya bener kayak banyak banget sih gitu loh, apalagi di IAI Muda kan prokernya juga tentang akuntansi banget kan, jadi ya relate lah sama dunia kerja juga di S2 saya, jadi menjadi bekal. Oh gitu, jadi nggak keberatan nggak Mas Singgih, maksudnya nggak keteteran nggak saat S2 sambil kerja ini, Mas gitu? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang keteteran signifikan gitu ya, Mas. Jadi memang sampai tabrakan gitu nggak ada? Alhamdulillah nggak ada, karena memang sistem kerja di saya yang saya ambil ini memang nggak full time. Kayak teman-teman ya mungkin fokusnya di praktisi kan, misalnya di akuntan perusahaan ataupun di konsultan ya full time lah. Saya itu kayak di part time lah, sebenarnya seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan gitu. Bisa sangat fleksibel dan bisa
bisa online juga kan. Misal saya di mahasiswa ini bisa ya, sambil Mas. Oh iya, soalnya kan waktu mungkin Mas Inggi ini waktu semester 1 dulu kan mungkin sudah biasa ikut organisasi, apalagi HMA juga kan Mas? Ya waktu dulu HMA. IPA Polinema. Iya, sambil IAI juga kan Mas gitu. Apalagi kuliahnya kan kalau Polinema kan dari itu ya teman-teman ya. Dari jam 7 pagi sampai 4 sore. sampai jam 4 sore 4 Mas. sore, Iya, ada itu yang bayangkan kalau Anda yang sekarang kuliah di luar Polinema jam 7 harus berangkat, pulangnya jam 4 sore. Itu boleh keluar-keluar tapi Mas. Ya boleh Oh, kan boleh. kalau istirahat ya Mungkin nggak misalkan boleh keluar mau gitu. misalkan nongkrong kemana gitu istirahat Oh makan boleh. siang ya boleh. Tapi saya pikir nggak boleh gitu, harus di dalam Polinema terus Kayak gitu. terpenjara gitu. Iya, dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Belum organisasinya HMA juga, apalagi HMA Polinema kan juga program kerjanya juga banyak gitu kan Mas. Ada. IAI muda juga banyak gitu kan. Tapi dari situ kayak pengalaman itu banyak banget sih Mas. Iya, dan Ya, juga terbawa ke sini. mungkin sudah terbiasa gitu Mas Inggris gitu mungkin ya. Ya, mungkin Dari- ya, heeh. jadi kayak ya bisa lah sambil menyesuaikan. kerja. Wah, hebat banget ini Mas Inggi. Ke pertanyaan selanjutnya Mas. Saat kuliah S2 lebih fokus ke akademik atau organisasi? Ini sudah terjawab yang tadi ya. Mungkin lebih fokusnya Mas Inggi itu lebih ke kerjanya atau ke kuliahnya Mas Inggi gitu. Ya, mungkin kalau saat ini ya Mas, mungkin karena saya semester 2 masih kayak full kuliah. Bisa jadi banyak kan waktu saya di Malang, mungkin saya lebih fokusnya ke kuliah ya. Ke kuliah. Ya, makanya kan S2 juga nggak bisa dibuat main-main seperti kayak hari kuliah gitu Oh, iya. kan. Jadi ya wis kalau misalkan benar-benar kuliah ya full kuliah. Kalau misalkan nanti benar-benar ada proyekan ya fokus ke proyekannya seperti itu. Oke. Jadi sistemnya seperti itu sih. Oh berarti kalau misalnya kuliah ini juga tiap hari atau jamnya itu bagaimana Mas? Kalau di sini kebetulan semester ini itu dari pagi sampai siang aja. Berapa semester sih Mas kalau S2 itu? Maksimal 4 semester jadi 4 semester, 2 tahun. 2 tahun. Tapi bisa kayak dipercepat gitu lah. Oh bisa cuma mungkin 1 tahun gitu bisa? 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Ya, Oh. minimal seperti itu. Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Lebih baik setelah S1 langsung kerja atau S2 dulu? Ini mungkin ada teman-teman yang baru Kayak lulus ini. dilema gitu Iya. ya. Ini aku mau S2 dulu apa mau kerja dulu gitu. Pengennya S2 tapi masih belum ada uangnya gitu mungkin. Iya. Gitu mungkin. Mungkin kalau dari subjektif saya pribadi ya, mungkin lebih dibalikkan kayak tanya ke diri sendiri dulu. Misalkan teman-teman ingin fokusnya di akademis, Oh, oke. ya bisa lanjut S2 S2 secara langsung. oke. Nah, apalagi dengan didukung mungkin dari finansialnya bisa lah ya, ataupun sekarang beasiswa juga banyak gitu. Banyak banget, iya. Kalau misalnya fokusnya ke akademis ya ke akademis. Kalau misalkan teman-teman fokusnya ke praktis, maksudnya di praktisi, ya bisa langsung nyambi ke sana lah ya. Maksudnya arahnya ke sana, bukan nyambi lagi tapi arahnya ke sana. Seperti itu. Jadi dibalikkan, tiap orang kan pastinya tujuannya beda-beda. Beda-beda, betul. Seperti itu. Jadi kayak nggak bisa misalkan lebih enak S2 langsung atau langsung kerja, kan tiap orang beda-beda tuh. Iya, ada ya kadang itu ada yang pengen us capek ini aku belajar Sampai terus gitu. kuliah, biasanya ya langsung it's kerja okay aja gitu kan. Berarti kan memang fokusnya Terus ke ada sana. yang aku wis tak S2 dulu gitu juga ada Ada gitu juga, ya. ada Jadi juga. gitu teman-teman. Jadi kembali sama diri kalian masing-masing gitu. Kalian udah masih enak kuliah apa udah pengen kerja gitu. Balik lagi ke pribadi teman-teman masing-masing. Oke Mas, kan Mas Inggi ini kan sambil kuliah sambil kerja tadi ya. Ini ada yang tanya, gimana cara time management kuliah sambil kerjanya Mas Inggi itu bagaimana? Time management lagi-lagi kalau kita bahas time Iya, management bagaimana? pastinya kita harus punya skala prioritas. Jadi misalkan teman-teman mau fokus kuliah S2 ya benar-benar fokus kuliah S2, jangan sampai S2 kalian ke distract sama kerjaan ataupun oke. apapun itu. Nah, lagi-lagi di skala prioritas kan. Terus habis itu kalau misalkan kalian juga kerja, kalau misalkan prioritasnya itu lebih Ke kerjanya ke gitu. kerjanya ya prioritas ke sana. Jadi kan Oke. memang ada skala prioritas sendiri. Kalau dari Mas Inggi misalkan memberikan skala prioritas itu, misalkan sekarang kuliah, terus nanti kerjanya bisa mungkin dikerjakan nanti, ya mungkin sekarang akan lebih fokus ke kuliah dulu, dituntaskan yang apa yang ada di depan kita dulu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi maksudnya Mas Inggi ini harus tahu mana yang
paling butuh banget mendesak, mana yang bisa ditunda dulu pekerjaannya gitu ya. Seperti itu kan kalau kita skala prioritaskan sebuah acara kita, maksudnya kegiatan kita. Dan juga menurutku itu gini mas, jadi belajar time management ini nggak bisa cuma teori dari YouTube dan juga Google gitu ya mas. Jadi kita harus harus nyoba langsung gitu, harus merasakan langsung gitu ya mas. Ya alhamdulillah kan mungkin Mas Inggi dulu juga pengalamannya dari YAI Muda. Iya, dari YAI Muda. Jadi teman-teman ketika langsung daftar YAI Muda. Klik link di bawah ini ya. Nanti kalau buka oprek ya. Iya, bentar lagi oprek. Iya. Jadi pengalaman time management itu ya nggak semata-mata ketika saya waktu S2. Jadi sebelumnya ketika mungkin saya di S1 itu ketika saya ikut YAI Muda juga beberapa organisasi lain di kampus saya sendiri, ya itu yang membentuk diri saya yang sekarang ini. Misalkan bisa mengatur waktu, bisa membuat to-do list dengan skala prioritas yang ada. Nah mungkin dari situ ya mas. Iya, mungkin sudah terbiasa gitu. Memang kan bisa itu karena terbiasa gitu kan katanya kan. Jadi sebetulnya kalau teman-teman cuma baca dari Google, cari-cari di YouTube tutorial time management begitu, itu nggak akan menurutku nggak bakal efektif begitu. Jadi yang harus teman-teman lakukan ya praktek gitu. Praktek langsung. Cari organisasi yang sekiranya itu sesuai dengan passion kalian gitu. Contohnya misalnya suka main bola ya ikut ekstra sepak bola gitu dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau akuntansi ya ke IAI gitu. Nanti teman-teman editor minta tolong ya, nanti taruh link oprek di sini. Oke. Banyak testinya lah Iya, banyak udah yang kakak-kakak yang senior saya pun wah banyak yang sukses, ada yang di PNS mana di Jakarta kan, di PKP dan lain-lainnya pokoknya alumninya itu nggak ada yang kaleng-kaleng lah ibaratnya. Iya betul. Gitu. Karena kebanyakan juga udah itu ya mas ya, udah dari organisasi-organisasi yang bagus-bagus gitu ya. Jadi satu di IAI terus lebih bagus lagi, relasinya lebih banyak kayak gitu. Oke, ini ada teman-teman pengen tahu nih mas, ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman yang mungkin lagi bingung mau lanjutin S2 atau mungkin bingung belum ada pandangan gimana sih nanti S2 itu? Silahkan untuk pesan dan kesannya. Pesan dan kesannya buat teman-teman yang mau lanjut S2 itu lebih balik ke dirinya sendiri. Nanti prioritasnya nanti misalkan mau lulus S2 itu ngapain, dan itu harus direncanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi jangan semata-mata ambil S2 mungkin buat gaya-gayaan atau mungkin malah buat pelarian karena apply kerja sana sini. Mungkin disuruh nikah juga ya. Mau nikah dulu, aku S2 aja dulu. S2 lah. Seperti bisa juga. Bisa yo. Iya, pelarian gitu. Jadi kan kayak ya harus ditentukan benar-benar kayak gitu. Terus pesannya mungkin kalau lebih ke teman-teman ya mungkin teman-teman juga ada yang TA maupun apa ya, semangat aja, jangan sampai organisasi kalian juga mengganggu aktivitas akademik yang ada di kampus. Jadi harus balance lah ya. Kalau anak akuntansi kan kenal balance ya. Kampus organisasi juga oke. Jadi seperti itu sih. Oke, itu pesan dan kesan dari Mas Singge ya, seorang pasca sarjana ya mas sekarang ya, bukan apa namanya kalau S2? Iya, pasca ya itu, dan juga sambil kerja teman-teman kayak gitu. Mas Singge jangan-jangan mau nikah ini kok sambil kerja? Waduh. Enggak. Itu aja, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentarnya YouTube YAI Muda Komisariat Malang Raya, atau bisa langsung DM ke Instagram YAI Muda Komisariat Malang @Instagramnya YAI Muda Malang, dan juga bisa langsung tanya-tanya ke teman-teman kalian. Dan juga aku pengen infokan kalau bentar lagi itu akan ada oprek mas, ada oprek Gen 8 buat teman-teman akuntansi Semalang Raya yang pengen daftar. Ditunggu saja, stay tune di Instagram YAI Muda Komisariat Malang Raya. Oke, kita mau jawaban dulu, oke? Ya nanti aku yang mimpin, oke? Udah siap, teman-teman juga ikut ya nanti. Oke, 1, 2, 3. YAI Muda Komisariat Malang Raya, muda, berani, berintegritas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di podcast YAI Muda Komisariat Malang berikutnya. Sampai jumpa.